teman-teman, kembali lagi ke sambungan tutorial membuat CRUD dengan 5 tabel. Di video sebelumnya kita telah membuat relasi di rancangan tabel. Nah, video berikutnya, video ini kita akan membuat dashboard admin dan password terminal dengan perintah seperti yang ada di video. Setelah di enter, kita tunggu prosesnya, pastikan jaringannya lancar. Di sini saya percepatkan saja ya. Setelah selesai, kawan-kawan bisa membuka Laravel dan mengcopy kode yang telah tersedia. Ini digunakan untuk membangun antarmuka admin. Jika ada pertanyaan seperti ini, di enter saja, dan untuk pertanyaan ini diketik no. Selanjutnya buka web Laravel yang sebelumnya dan tambahkan strict admin strict login. Dan inilah hasil dari tampilan admin panel. Selanjutnya di filamen kita copy untuk membuat pengguna. Kita pastikan di terminal lalu di enter. Tuliskan namanya, bebas nama siapa. Lalu tuliskan email, alamat emailnya ya. Selanjutnya ketik password. Password pas diketik memang tidak terlihat, padahal ini sudah diketik. Kita tes untuk masuk ke web Laravelnya menggunakan alamat email yang telah kita buat tadi dan kata sandi yang tadi juga. Dan berikut ini tampilan yang berhasil. Selanjutnya kita akan membuat resort filamennya. Ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel pengguna. Perintahnya seperti yang ada di video. Dan ini bisa kita lihat hasilnya di app filamen. Sudah ada resort pengguna, create pengguna, dan edit pengguna. Selanjutnya kita buat lagi tabel yang kedua, yaitu tabel kategori. Selanjutnya kita buat lagi resort tabel yang lain, yaitu tabel ketiga, tabel produk, dan seterusnya sampai 2 tabel yang lainnya dengan perintah yang sama. Setelah kita buat resortnya, kita lihat hasilnya di web, dan inilah hasil dari resort tadi. Ternyata ada sedikit problem dengan tabel detail order yang nantinya akan diganti dengan tabel dengan nama lainnya. Selanjutnya kita akan membuat di resortnya agar tertampil kolom-kolom di sini. Selanjutnya di resort pengguna, di create pengguna, kita akan membuat kode untuk redirect ke halaman index. Ini di semua create, di semua tabel create. Kodenya seperti yang ada di video. Fungsi dari kode ini itu untuk menentukan URL tujuan setelah operasi create selesai. Selanjutnya kita kopikan saja kode itu, kita pastekan ke edit pengguna. Selanjutnya di resort pengguna kita akan menambahkan formulir dalam operasi create atau edit untuk entitas. Pertama, ketik form _komponen _card .2 make. Ini digunakan untuk komponen visual untuk mengelompokkan elemen formulir dalam satu area. Sedangkan skema ini
itu berisi array komponen yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan membuat komponen formulir. Perintahnya seperti yang ada di video. Tag input ini digunakan untuk komponen untuk input tag dengan atribut name yang biasanya mempresentasikan nama kolom dalam database. Selanjutnya ada konfigurasi tambahan seperti label. Label yang ditampilkan untuk input, dan ada juga placeholder tag petunjuk dalam input file. Dan yang terakhir ada required, ini menjadikan input menjadi wajib diisi. Selanjutnya kita copy saja yang di atas, tinggal kita ganti nama atributnya. Oh iya kawan-kawan, ada sedikit kesalahan di relasi pengguna di tabel model. Kita ganti menjadi order ya, dari tadi pengguna. Selanjutnya di tabel order result, perintahnya masih sama, tinggal kita copy dan kita ganti nama atributnya menjadi user it. Dan order date, kita ganti juga tag inputnya menjadi select komponen untuk memilih nilai dari daftar opsi. Berikut ini perintah lengkapnya. Selanjutnya di tabel kategori result, kita copy yang punya sebelumnya, tinggal kita ganti atributnya menjadi nama. Di tabel produk result, kita ganti juga atributnya sesuai dengan produk di model. Pastikan nama atributnya itu harus sama dengan tabel di modelnya ya. Selanjutnya kita tambahkan grid di setiap resultnya. Gridnya tinggal kita copy di tabel yang sebelumnya kita tulis. Begitu juga di tabel edit. Selanjutnya kita buat tabel lain, yaitu untuk menggantikan tabel order detail tadi. Sebelumnya tabel itu kita drop dulu lalu dihapus. Perintahnya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita buat struktur tabelnya. Sudah ada satu struktur, yaitu it sebagai primary key. Selanjutnya kita buat kolom order it sebagai foreign key. Ada perintah constraint untuk mengasumsikan tabel terkait, dan ada juga onDelete untuk menentukan jika data terkait di tabel order dihapus. Selanjutnya perintahnya kita copy saja karena sama, cuman kita ganti nama kolomnya menjadi produk it. Di bawahnya kita isi kolom quantity dengan tipe data integer untuk menyimpan jumlah barang yang akan dipesan. Kolom terakhir yaitu total pick dengan tipe data desimal, dan parameter 8 sebagai total jumlah digit dan 2 sebagai jumlah digit di kanan desimal. Selanjutnya kita isi juga di tabel lainnya di model. Kita copy yang sudah ada di sebelumnya, kita ganti nama kolomnya sesuai dengan yang ada di migration.
Kita copy saja agar tidak terjadinya kesalahan dalam penulisan. Di model lainnya, kita isi juga relasinya. Di sini relasinya belongs to, menunjukkan bahwa model memiliki relasi belongs to dengan model order. Dan yang kedua juga relasinya belongs to tetapi dengan model produk. Selanjutnya kita ganti juga di model order ya, modelnya kita ganti menjadi line. Kita tambahkan juga relasi menggunakan kolom name sebagai foreign key, bukan default pengguna it. Ganti juga di tabel produk di relasinya. Selanjutnya di terminal ketik PHP Artisan Migrate untuk membuat tabelnya. Berikutnya buat tabel resort untuk tabel lainnya. Selanjutnya mengisi komponen formulir di resort lainnya. Kita copy saja kode yang ada sebelumnya, tinggal kita ganti atributnya. Ada 4 atributnya, yaitu update it, pastikan namanya tidak salah. Yang kedua ada product it, yang ketiga ada quantity, dan yang terakhir ada total reach. Selanjutnya di pengguna resort, di bawah pengisian formulir, kita akan membuat metode yang digunakan untuk mendefinisikan kolom-kolom yang akan ditampilkan. Di sini ada 3 kolom yang akan ditampilkan, yaitu kolom tabel untuk menampilkan data dari kolom name dengan tipe kolom tag kolom, dan ada chart tabel untuk menambahkan fitur pencarian pada kolom tersebut. Selanjutnya sama saja, tinggal kita kopikan dan kita ganti kolomnya menjadi email dan password. Selanjutnya di tabel kategori resort kita masukkan juga. Selanjutnya di tabel produk resort sama saja, perintahnya cuman kita gantikan nama kolomnya. Nama kolomnya sama seperti yang di atas. Ada nama name, yang kedua ada kategori it, dan ada memberikan label kostum. Label dalam kurung kategori it itu untuk memberikan label kostum untuk kolom. Sedangkan sortable itu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom kategori it. Selanjutnya ada nama kolom reach untuk menampilkan harga produk, dan yang terakhir ada nama kolom stok untuk jumlah stok produk. Selanjutnya di tabel order resort kita copy dulu yang telah kita ketik untuk mempermudah, lalu kita pastekan dan kita ganti sesuai dengan kolom yang di atas. Selanjutnya kita isi juga di tabel lainnya resort. Kita copy dulu, tinggal kita ganti nama kolomnya. Ada 4 nama kolomnya. Yang pertama order it, terdapat label kostum dan juga sortable untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tersebut. Selanjutnya ada kolom produk it dengan label kostum dan sortable untuk mengurutkan data berdasarkan kolom.
Selanjutnya ada kolom quantity untuk menampilkan jumlah produk. Dan yang terakhir ada total list untuk menampilkan harga total. Selanjutnya di grid lainnya itu kita tambahkan juga kode untuk redirect ke halaman indeks. Begitu juga dengan di edit lainnya. Langkah selanjutnya kita tambahkan entry delete yang ada di tabel. Ketika tombol delete diklik pada baris tertentu, pengguna akan diminta untuk mengonfirmasi penghapusan data. Dan inilah hasil dari Laravel yang kita buat. Kita klik satu ya, pengguna sudah ada entry delete dan edit. Coba kita tambahkan, tinggal kita isi namanya. Untuk tabel pengguna berhasil ya. Kita coba tabel lain lagi, kita tambahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sekian tutorial membuat CRUD dengan 5 tabel. Sampai jumpa.